Salam, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang rasanya kita berjumpa kembali melalui video ini. Kesempatan ini saya menyampaikan firman Tuhan dari kitab Mazmur 130 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 sebagai bacaan Alkitab tahunan kita dalam tahun ini, satu pasal satu hari. Dan tiba saatnya hari ini kita membaca Mazmur 130 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Dari Mazmur 130 ini saya terpanggil untuk membuat satu renungan dan membagikannya kepada semua pemirsa melalui video ini. Pemirsa, di tengah kehidupan kita, tentunya kita pernah mengalami kesusahan. Dan mungkin saja pemirsa yang mendengarkan video ini baru saja lepas dari kesusahan. Atau dari pemirsa yang mendengarkan video ini mungkin sedang ada di dalam kesusahan. Tentunya setiap orang ada dalam kesusahan, rindu mempunyai pengharapan supaya bebas, lepas dari kesusahan itu. Jikalau kita sudah bebas dari kesusahan itu, kita mempunyai satu pengharapan supaya kesusahan itu tidak kembali menghampiri kita. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, untuk itu saya mengangkat judul renungan pada saat ini, bebas dari kesusahan. Bebas dari kesusahan dengan mengikuti langkah-langkah yang tertulis dalam Mazmur 130 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Apakah langkah-langkahnya? Langkah yang pertama adalah bebas dari kesusahan, berseru kepada Tuhan. Mazmur 130 ayat 1 dan ayat yang kedua mencatat, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jikalau kita renungkan ayat pertama dan ayat yang kedua, dikatakan Mazmur Daud berseru kepada Tuhan. Posisi Mazmur Daud saat dia berseru kepada Tuhan dinyatakan di kalimat yang pertama, dari jurang yang dalam. Boleh kita aplikasikan jurang yang dalam mengumpamakan kesusahan yang sedang kita hadapi. Jurang yang dalam akan membatasi ruang lingkup kita untuk beraktivitas, dan jurang yang dalam akan membatasi seruan kita kepada orang yang ada di permukaan. Dan pada umumnya orang yang berseru dari jurang yang dalam, jarang orang akan dapat mendengarkannya dengan baik. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mungkin saja posisi kita saat sekarang ini ada di dalam jurang yang dalam. Dengan kata lain, di dalam suatu kesusahan yang membatasi hubungan kita terhadap sesama kita, dan kesusahan yang membatasi hubungan kita kepada Tuhan tempat kita mengadu. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Seakan-akan tidak ada orang yang mau memperhatikan kita. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jikalau kita menghadapi kesusahan saat ini juga, pada hari ini, mari berserulah kepada Tuhan. Karena Tuhan akan mendengarkan seruan kita. Dan Tuhan akan mengarahkan telinganya untuk mendengarkan seruan kita. Karena di tengah kehidupan zaman sekarang ini, saat kita berseru kepada sahabat kita, saat kita berseru kepada keluarga kita, saat kita berseru kepada tetangga kita, bisa saja tetangga kita tidak bisa mendengarkan seruan kita, tidak dapat merespon seruan kita.
Tetapi kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan yang kita sembah, yang tidak kelihatan itu secara mata, tetapi Dia dapat mendengarkan dan memberikan solusi terhadap masalah kita. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bebas dari kesusahan, kita harus mengaku dosa di hadapan Tuhan. Inilah sebagai langkah yang kedua. Dicatat Mazmur 130 ayat 3 dan ayat 4. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jika kita berseru kepada Tuhan, jangan lupa ingat kesalahan-kesalahan yang kita telah perbuat di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan, nyatakan di hadapan Tuhan. Karena Allah yang kita sembah itu, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan Maha Pengampun. Dan tentunya setelah kita mengakui segala kesalahan-kesalahan yang kita telah lakukan, dan kita tidak lakukan kembali di hari-hari kemudian. Mazmur Daud mencatat di dalam ayat ini, ya Tuhan, jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan. Tentunya Mazmur Daud tidak lepas dari kesalahan. Dia juga melakukan beberapa kesalahan yang dicatat dalam Alkitab. Tetapi Mazmur Daud tahu bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah Maha Pengampun. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, supaya kita bebas dari kesusahan yang kita hadapi di tengah perjalanan hidup kita, khususnya hari ini. Berserulah kepada Tuhan dan akuilah segala pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Langkah yang ketiga supaya kita bisa bebas dari kesusahan, yaitu mempunyai pengharapan yang sungguh-sungguh. Pemirsa, kadangkala kita mengatakan saya sudah mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Tapi di samping pengharapan itu, kita juga membuat strategi kita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Supaya kita bebas dari kesusahan, milikilah pengharapan yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar dari kesusahan kita. Dikatakan di ayat yang ke-6 dan sampai ayat yang ke-8. Di sini saya ulangi, mulai dari ayat 5 sampai ayat ke-8. Di sini Mazmur Daud mencatat, membuat suatu perumpamaan, yaitu tentang seorang pengawal, atau mungkin yang kita kenal saat sekarang inilah seorang penjaga malam. Seorang penjaga malam dikatakan mempunyai pengharapan penuh akan terbitnya sinar matahari, karena dia sudah bebas dari pekerjaannya pada malam itu, jikalau pagi sudah datang. Mazmur Daud mengatakan melebihi dari pengawal kota, melebihi dari penjaga malam, harapannya kepada firman Tuhan, harapannya kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kelepasan, kebebasan dari semua permasalahan, dari semua kesusahan, dan dari semua kesalahannya. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, nyatakan hari ini bahwa kita akan memiliki pengharapan yang penuh, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bebas dari kesusahan jikalau kita berseru kepada Tuhan, jikalau kita mengakui pelanggaran kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan jika kita mempunyai pengharapan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pastikan bahwa Tuhan akan menolong kita dan membebaskan kita dari segala kesusahan hidup yang kita hadapi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.